Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Kiranya Bapak Ibu sekalian senantiasa dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat. Demikian juga senantiasa diberkati Tuhan dalam kelimpahan Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memperhatikan firman Tuhan dari kitab Ibrani. Kita akan membaca kitab Ibrani pasal 9 ayat 11 dan 12, pasal 10 ayat yang ke-9 dan 10, serta pasal ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22. Sekali lagi kitab Ibrani pasal 9 ayat 11 dan 12. Kita juga akan perhatikan pasal 10 ayat 9 dan 10, serta 19 sampai 22. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu dan Saudara dipersilahkan untuk berdiri. Dan saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara sekalian agar kita membaca bagian firman Tuhan ini secara berganti-gantian. Saya yang akan membaca ayat pertama dan Bapak Ibu akan membaca ayat selanjutnya. Kita akan membaca secara bersaut-sautan. Demikianlah firman Tuhan bagi kita sekalian pada pagi hari ini. Ibrani pasal 9 ayat 11 dan 12. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Pasal yang ke-10 ayat 9, 10 dan seterusnya. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Kita akan lanjut ke ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Amin, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah firman yang hidup. Oleh firman-Mu juga kami diberi pengertian akan hal-hal rohani yang mungkin itu adalah hal yang tidak terjangkau oleh pikiran kami. Karena itu kami berdoa, biarlah Tuhan yang memimpin kami ketika kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami. Setiap kami dengan kebutuhan kami masing-masing. Setiap kami dengan keterbatasan kami dan kelemahan kami. Kami berdoa, biarlah Allah sendiri oleh Kristus Yesus, oleh Roh Kudus yang menolong kami, supaya kami boleh beroleh pengertian tentang firman-Mu. Dan hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu pada hari ini, biarlah Roh Allah memimpin hamba-Mu dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilahkan duduk.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema kita pada hari ini adalah Yesus Kristus, imam besar kita. Sekali lagi saya sampaikan, tema kita adalah Yesus Kristus, imam besar kita. Bapak Ibu bisa melihat gambar yang ada di belakang saya ini. Di beberapa tempat, ada orang-orang yang cara berpikirnya dalam kehidupan beragama itu sama seperti pernyataan di atas. Menambah baju. Maksudnya bagaimana? Ini adalah kehidupan lamanya. Dia memakai baju hitam ini. Kehidupan lama ini adalah baju yang melekat di dalam dirinya. Baju itu berupa keyakinannya yang lama. Ritual-ritualnya yang lama. Dan semua pemahaman tentang keselamatan, tentang berkat, yang melekat di dalam dirinya sejak dia lahir di lingkungan itu. Nah, bagi orang yang seperti ini, ketika kita memberitakan Injil kepadanya, dia akan berkata bahwa Injil yang aku dengar itu adalah baju baru. Aku mau menggunakan baju itu, tapi aku tidak mau melepaskan baju lamaku. Sehingga yang terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya dari latar belakang orang-orang yang belum mengenal Tuhan, terutama ini kalau kita melayani misi di daerah-daerah terpencil yang masih kuat animisme dan dinamismenya, yang masih kuat dengan penyembahan berhalanya, atau juga mungkin di masa sekarang di agama-agama tertentu, mereka akan mengatakan, berpikir bahwa saya menjadi Kristen, oke, bisa, tapi keyakinan saya yang lama, ritual-ritual saya yang lama, kebiasaan-kebiasaan yang lama itu harus tetap saya pertahankan. Sehingga terjadi sinkritisme Bapak Ibu. Dalam beberapa hal tertentu mereka akan menggunakan cara-cara yang lama untuk mendapatkan berkat atau mendapatkan keselamatan. Idealnya Bapak Ibu, seharusnya itu seperti ini Bapak Ibu. Seorang yang dari hidup yang lama, seorang berdosa, seorang yang tidak mengenal Tuhan, lalu dia mendengar berita Injil. Berita Injil itu seperti baju putih yang diberikan kepadanya. Lalu apa yang terjadi? Keputusan dia untuk menerima baju putih ini diwujud nyatakan dalam keseharian hidupnya, dalam perjalanan imannya. Artinya bahwa saya akan menanggalkan baju yang lama dan mengenakan baju yang baru. Sehingga pemikiran saya, ibadah saya, persekutuan saya, cara saya mencari keselamatan, atau cara saya melihat kehidupan saya sekarang bukan dengan cara yang lama, tapi cara yang baru di dalam Kristus Yesus. Ini menjadi satu pergumulan Bapak Ibu, satu pergumulan. Andai kata di tengah-tengah jemaat Tuhan pada hari ini, ibadah pagi ini, ada yang dari agama sebelumnya, yang baru percaya dalam 1-2 bulan, maka orang itu selalu ada pergumulan di dalam pikirannya. Saya harus mengikuti yang mana? Atau saya harus bagaimana? Disitulah kita sebagai pemimpin akan melaksanakan perannya untuk menolong pribadi itu sehingga ia bisa mengenal Kristus Yesus, dia bisa mengenal Allah dengan baik. Yang terjadi di dalam kitab Ibrani ini, perhatikan ini adalah kitab Ibrani dan kita sebut sebagai jemaat Ibrani karena ini bagian kitab ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Yang terjadi di dalam diri mereka adalah orang-orang Yahudi yang
telah percaya kepada Tuhan ada dalam sebuah pergumulan iman. Dan pergumulan itu membuat mereka mengalami penindasan dan keputusasaan. Kalau kita membaca di dalam pelayanan Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan ahli Taurat, orang Farisi, di situ selalu dalam kitab Injil itu terlihat bahwa selalu ada konflik antara Yesus dengan mereka. Kita masuk lagi di dalam kitab Kisah Para Rasul ketika Petrus dan para rasul memberitakan Injil, yang terjadi adalah konflik. Dengan siapa? Dengan ahli Taurat, dengan orang Farisi, dengan imam-imam. Apalagi ketika mereka mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat manusia. Itu menimbulkan konflik sehingga terjadi penganiayaan di dalam gereja. Penganiayaan kepada orang-orang Kristen. Dalam pelayanan Rasul Paulus, ketika Rasul Paulus memberitakan Injil ke bangsa-bangsa yang lain, dia akan menggunakan orang-orang Yahudi sebagai batu loncatan pemberitakan Injil. Dia masuk ke sinagog-sinagog dan dia memberitakan Injil di situ. Yang terjadi kemudian Rasul Paulus juga mengalami penganiayaan. Hal yang sama Bapak Ibu terjadi pada orang-orang Yahudi, pada jemaat yang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena cara-cara mereka yang lama itu harus ditinggalkan. Mempersembahkan korban, masalah sunat, itu harus ditinggalkan. Karena mereka masuk dalam sebuah perjanjian yang baru. Dan hal ini tidak mudah bagi mereka, sebab beberapa referensi yang saya baca, bagi seorang Yahudi, mereka itu hidup dalam komunitas mereka. Kalau salah seorang itu kemudian menjadi Kristen, maka bukan hanya keluarganya, tapi komunitasnya juga itu melakukan penganiayaan kepada orang ini. Sehingga beberapa orang Yahudi di zaman sekarang yang menjadi Kristen, itu mereka kemudian mengatakan bahwa kami dikucilkan. Kami sudah tidak dianggap lagi oleh saudara-saudara kami. Dan itulah yang terjadi Bapak Ibu. Sehingga memperhatikan apa yang terjadi dengan jemaat, maka di sini diperlukan peran pemimpin. Peran pemimpin rohani yang peka dengan kebutuhan jemaat. Peran pemimpin rohani yang tahu akan situasi yang dihadapi oleh jemaat, sehingga pemimpin itu melakukan sebuah tindakan untuk menolong mereka. Dalam hal ini, pemimpin harus menguatkan mereka. Apa yang dilakukan? Menguatkan mereka supaya keputusan mereka untuk hidup di dalam Kristus Yesus itu harus tetap dipertahankan. Dalam situasi apapun, pribadi itu harus tetap mempertahankan imannya. Pemimpin itu juga mengajak mereka untuk fokus. Fokus pada siapa? Fokus bukan hanya fokus pada hal-hal yang mendasar dari pertobatan mereka, tapi mengajak mereka untuk melihat jauh ke depan dan memimpin mereka untuk bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya Bapak Ibu, pemimpin juga mengingatkan jemaat ketika mereka ada dalam penganiayaan karena iman mereka, ketika mereka ada di dalam keputusasaan karena iman mereka, atau situasi-situasi yang sangat tidak mengenakan dalam iman mereka, pemimpin mengingatkan. Tentang apa? Ingatkan mereka supaya mereka tetap ada di dalam Kristus Yesus, jangan sampai murtad. Murtad itu adalah saat di mana dia semakin menjauh dari Tuhan dan kemudian dia meninggalkan Tuhan. Nah, beberapa bulan kemarin ya sebelum Paskah itu Yudas di mana-mana itu wah jadi viral Yudas ya, jadi viral Yudas. Dan saya sudah dengar podcastnya kemarin. Kenapa sampai bisa convert? Bisa lepas dari iman Kristen? Karena kesaksiannya begini, dulu aku ada di sebuah gereja, saya tidak perlu sebutkan gereja. Dari SD sampai SMA, saya itu aktif, beribadah bukan aktif, beribadah di sebuah gereja. Sampai kuliah saya tidak lagi beribadah. Saya jarang sekali ke gereja. Jadi lihat Bapak Ibu,
Selebritis kalau Natal, kemudian mulai promosi di podcastnya segala macam, kasih pohon Natal, kasih lagu Natal. Kita pikir imannya baik, belum tentu Bapak Ibu. Makanya patokannya bukan pada selebritis tapi pada Kristus saja. Belum tentu. Karena yang terjadi kemudian adalah dia kemudian beralih. Kesaksiannya dia mengatakan bahwa saya semakin jauh dari Tuhan. Bahkan hal-hal yang berhubungan dengan kitab suci pun saya tidak mengerti. Ya wajar saja ketika seseorang menjauh dari Tuhan, dia tidak dekat dengan Tuhan, maka potensi untuk meninggalkan Tuhan sangat besar sekali. Nah, tugas pemimpin itu mengingatkan, dalam keadaan apapun jangan sampai murtad atau jangan sampai tertipu. Nah, biasanya yang sampai tertipu ini mereka yang mengalami penderitaan sakit penyakit yang susah disembuhkan. Keluarganya itu adalah keluarga yang beriman dan mengajak supaya selalu berdoa dan berharap pada Tuhan. Tapi masalahnya itu adalah saudara, keluarga besar. Mereka begitu perhatian, mereka begitu peduli, mereka mau menolong. Dan kalau menolong mereka mengatakan bahwa kayaknya dukun di sana bagus dah. Yuk kita ke sana, dukun di sana bagus. Dukun di sana bagus. Aku enggak mau, enggak apa-apa, kan enggak ada yang tahu. Bapak Ibu, di saat seseorang mengalami sebuah kondisi, tekanan, atau situasi yang sangat tidak mengenakan di dalam hidupnya, orang-orang terdekatnya bisa membawa dia untuk menjauh daripada Tuhan. Dalam arti, dalam bahasa kita dapat mengatakan bahwa dia bisa berbuat dosa. Karena itu berhati-hati setiap bujukan daripada teman di kantor, bujukan daripada pelanggan, kowe kok saiki ora laris-laris ki opo? Ha, ki ono penglaris. Ha, ki ono penglaris. Ben laris. Sekarang kalau jualan itu enggak bisa pakai penglaris Bapak Ibu. Harus pakai hikmat dari Tuhan. Enggak bisa pakai penglaris, harus pakai hikmat dari Tuhan. Jadi apa yang terjadi? Jadi orang-orang kemudian bisa meninggalkan Tuhan. Karena itu tugas pemimpin untuk mengingatkan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemimpin harus kadang-kadang berhadapan dengan situasi jemaat yang lemah. Lemah dalam hal apa? Lemah di dalam memahami kebenaran yang disampaikan kepada jemaat. Kita perlu untuk cepat mendengar, tapi tidak mudah terpancing emosi ketika pemimpin mengarahkan. Apalagi ketika yang diarahkan pemimpin itu, ujungnya itu adalah sebuah keputusan untuk meninggalkan hal yang lama. Beberapa orang mereka tidak terima hal itu. Mereka belum siap secara emosi, mental, pikiran, hati, dan roh untuk berubah. Makanya kalau Alkitab mengatakan bahwa kamu lamban, ya bisa saja karena itu yang terjadi di dalam kehidupan umat Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, pemimpin tidak hanya mengingatkan, mengingatkan dan memberitahukan mengenai kelemahan, tapi pemimpin juga mengajak untuk memberikan solusi. Jadi solusinya bagaimana? Kamu harus teliti, memperhatikan apa yang kamu dengar. Demikian juga kamu harus benar-benar menaruh perhatian penuh ketika ada seseorang menyampaikan sebuah kebenaran kepada kamu. Dalam konteks jemaat Ibrani, mereka benar-benar harus memperhatikan hal ini. Dalam hubungan mereka dengan Kristus Yesus. Karena itu di pasal yang ke-8 ayat 1. Ketika penulis kitab Ibrani menyadari akan segala hal yang terjadi di dalam pergumulan iman umat Tuhan, maka dia mengatakan bahwa inti dari segala yang kita bicarakan. Nah, ini yang paling bagus. Inti dari segala yang kita bicarakan. Ya, saya bersyukur Bapak Ibu beberapa waktu ada sebuah case di tengah-tengah jemaat dan Ibu Gembala Sidang bersama Ibu Surya bersama dengan Ibu Yulia, mereka harus berhadapan dengan preman. Dan bagi saya beritahu Bapak Ibu,
nenek-nenek umur 72 tahun berhadapan dengan preman umur 43 tahun. Itu kalau kita memperhitungkan kekuatan ini kan tidak imbang. Masa seorang yang gagah perkasa umur 43 tahun harus berdebat dengan nenek-nenek. Tapi itu yang terjadi karena kebenaran. Dan ketika mereka berbicara, menyadarkan jemaat kita. Sampai jemaat itu kemudian sadar. Aku sudah diselamatkan oleh Kristus Yesus. Dan aku tidak mau meninggalkan Kristus Yesus. Dan kemudian mencari cara, bagaimana cara untuk memutuskan hubungan dengan si preman ini. Karena si preman itu mempunyai rencana yang jahat bagi jemaat kita. Saya melihat suatu hal. Dalam pembicaraan itu, sampai pada inti. Ketika jemaat kita kemudian mengatakan bahwa sekarang saya sudah diselamatkan dalam Kristus Yesus dan saya tidak mau meninggalkan Kristus Yesus. Dan sekarang saya mengambil keputusan saya harus tetap pada Kristus Yesus. Ini yang kita maksudkan Bapak Ibu. Ketika kita berhadapan dengan jemaat Tuhan dalam segala pergumulan hidupnya, kita mendengar mereka, mengarahkan mereka. Tapi jangan sampai kita tidak memberitakan inti dari apa yang mau kita sampaikan. Jadi hari ini ketika kita berbicara bahwa inti dari segala sesuatu itu adalah Kristus Yesus, maka disinilah kita akan memahami kasih Allah dalam Kristus Yesus. Dan kalau kita memperhatikan di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-9, ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Ibrani 10 ayat yang ke-9 demikian. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Itu kalimat pertamanya. Tapi kalimat kedua yang sangat penting juga bagi saya ketika memperhatikan ini adalah, yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Yang pertama itu apa? Apa yang harus dihapus? Supaya dia menegakkan kedua. Yang kedua itu apa? Jadi ketika kita membaca bagian ini, kita diingatkan bahwa kalau firman Tuhan sampai menyatakan di ayat yang ke-9 ini perjalanannya cukup panjang Bapak Ibu. Kalau memperhatikan dari kitab Ibrani ini, kita harus mulai membacanya dari pasal yang pertama. Karena hal-hal yang berhubungan dengan kesempurnaan Kristus itu puncaknya di ayat yang ke-10 ini. Nanti ayat yang ke-11, pasal yang ke-11, pasal 10 ya. Pasal yang ke-11 itu berkenaan dengan nasihat-nasihat bagaimana seseorang itu harus hidup di dalam Kristus Yesus. Jadi, kalau kita mau melihat hal ini adalah bagian yang penting ketika penulis kitab Ibrani ini memberikan pemahaman rohani kepada jemaat yang ada dalam penganiayaan itu, jemaat yang sedang mengalami keputusasaan itu, supaya mereka mempunyai iman yang teguh di dalam Tuhan. Mari kita perhatikan hal ini. Memahami hal yang pertama yang harus dihapuskan, maka kita dibawa kembali untuk melihat kemah Allah. Kemah Allah ini kita fokus pada bagian yang diberi kain putih ini. Lalu ini adalah tempat kudus dan ini adalah tempat maha kudus, ini disebut halaman. Nah, mari kita perhatikan. Di dalam perjanjian lama, umat Israel setiap tahun, Alkitab mengatakan setiap tahun terus menerus mereka datang menghadap Tuhan. Membawa korban persembahan, korban bakaran, dan korban penghapus dosa. Mereka datang untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu korban yang dibawa itu adalah lembu sapi atau kambing domba. Dengan catatan, dengan syarat itu tidak bercacat. Itu ketentuannya, itu aturannya. Tidak boleh dilanggar di dalam hukum Taurat. Tidak bercacat. Dan korban yang dibawa oleh umat Tuhan itu akan diserahkan kepada imam. Ya, akan diserahkan kepada imam.
Lalu imam itu yang akan mengolah lembu atau domba yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau di Jumat Agung Ibu Surya sudah menjelaskan bagaimana ketika korban persembahan itu datang, lalu umat itu harus meletakkan tangannya di atas kepalanya supaya korban itu yang akan mewakili orang itu. Nah, jadi dipersembahkan kepada imam akan mengolah korban ini, dia akan menyembelih, lalu darahnya akan dipersembahkan di mezbah. Mezbah itu letaknya di mana? Kalau kita lihat di sini, ini di sini Bapak Ibu. Di sini, di luar, di halaman luar di sini. Bagian ini adalah bagian yang hanya khusus dimasuki, hanya yang bisa masuk ke sini adalah imam. Imam-imam mempersembahkan korban di sini, mereka akan berdoa di sini. Lalu di sini bagian yang ketiga ini hanya khusus imam besar yang masuk 1 tahun 1 kali. Jadi kita kembali ke bagian ini. Domba ini akan dipersembahkan kepada Tuhan. Mewakili umat Tuhan yang berdosa. Jadi ketika itu dipersembahkan, maka Alkitab mengatakan bahwa mereka boleh beroleh pengampunan dosa dan mereka mendapatkan pengudusan daripada Tuhan. Kita lanjut lagi. Imam-imam yang melakukan tugas di kemah suci, mereka yang diizinkan masuk ke kemah untuk melakukan ibadah. Tetapi Bapak Ibu, pada hari raya penebusan ada imam besar. Imam besar dalam kitab Ibrani pasal yang ke-5 itu dikatakan bahwa dia imam besar yang dipilih oleh manusia dari keturunan Harun, dipilih untuk mempersembahkan korban karena dosa seluruh umat Tuhan dan dosa dirinya sendiri. Dia dipilih untuk mempersembahkan korban di mana tempat yang akan dia masuki itu adalah tempat Maha Kudus. Dan karena itu ketika dia mempersembahkan korban, maka imam itu harus merasakan, dia harus tahu dan dia harus merasakan apa yang ada di dalam umat Tuhan, terutama dosa-dosa umat Tuhan. Dia harus merasakan itu, dia harus tahu itu. Dan dia masuk untuk mempersembahkan korban di hadapan Tuhan sebagai perantara antara umat Tuhan dan Tuhan, supaya umat Tuhan bisa mendapatkan pengampunan dosa atas dosa-dosa mereka. Itu yang terjadi di perjanjian lama. Tetapi ketika Kristus Yesus datang, dikatakan bahwa imam besar yang membawa darah domba jantan dan darah anak lembu ke ruang Maha Kudus agar disucikan dan kita lanjut ke sini saja. Oke. Ketika imam besar masuk ke ruang Maha Kudus, dia membawa darah. Kenapa harus membawa darah? Karena untuk mentahirkan segala sesuatu. Darah melambangkan sesuatu yang perlu ditahirkan. Itu harus menggunakan darah. Jadi imam dia itu akan mempersembahkan darah lembu jantan atau anak domba di ruang Maha Kudus supaya umat Tuhan mendapatkan pengampunan dosa. Yang dilakukan secara bertahun-tahun itu adalah bayangan dari apa yang ada di surga. Perhatikan Bapak Ibu. Kenapa sampai kemudian dikatakan bahwa itu harus dihapuskan? Karena yang dilakukan oleh umat Israel selama bertahun-tahun itu adalah bayangan dari apa yang ada di surga. Sebagaimana kemah suci itu dibangun, firman Tuhan mengatakan bahwa ketika Musa diperintahkan untuk membangun kemah suci seturut dengan apa yang Tuhan tunjukkan kepada Musa. Apa yang Tuhan tunjukkan kepada Musa. Artinya bahwa kemah suci itu yang dibangun di bumi ini,
itu adalah kemah suci yang gambarannya itu ada di surga. Itu ada di surga. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan di kemah suci itu disebut sebagai perjanjian lama. Dan karena itu, ketika kita membaca di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, karena bagian ini sudah dibaca selama beberapa kali di bulan April ini, maka kita bisa menyimpulkan begini. Apa yang ada di dalam hukum Taurat itu hanyalah bayangan dari keselamatan yang akan datang, bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Jadi maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Maksudnya begini, apa yang dilakukan oleh para imam di kemah suci, apa yang dilakukan oleh imam besar di ruang Maha Kudus yang mempersembahkan korban kepada Allah, itu adalah bayangan dari sesuatu yang akan terjadi ke depan. Itu hanya bayangan, bukan hakikatnya. Karena yang memberi keselamatan itu bukanlah binatang-binatang yang dipersembahkan itu. Bukan itu. Tapi yang memberikan keselamatan itu adalah Allah sendiri. Oleh karena itu, ketika kita membaca bagian ini, dikatakan bahwa tidak mungkin hukum Taurat menyempurnakan mereka yang mengambil bagian di dalamnya. Karena mereka punya kelemahan. Imam yang mempersembahkan juga punya kelemahan. Dan kemudian apa yang mereka persembahkan itu tidak berkenan. Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Jadi bahasa sederhananya begini Bapak Ibu. Segala sesuatu yang dilakukan oleh para imam di kemah suci itu adalah sesuatu yang merupakan bayangan dari apa yang Allah inginkan. Tapi bukan itu yang Allah maksudkan ketika mereka mempersembahkan lembu jantan atau anak domba atau membawa darah anak domba. Bukan itu. Karena yang Allah inginkan adalah hakikatnya itu ada di dalam Kristus Yesus sendiri. Oleh karena itu, ketika Yesus datang, maka kita membaca di Ibrani 10 ayat 9, Yesus menghapuskan semua. Kenapa ini saya sampaikan Bapak Ibu? Teman-teman yang akan pelayanan ke Kalimantan akan bertemu dengan imam-imam kampung yang semua ritual mereka itu mempersembahkan korban. Saya belum tahu di Nias atau karena saya tidak lama di sana. Atau di sini ada seseorang yang dari seberang, mereka biasa setiap tahun mempersembahkan korban, kita biasa dapat daging korban. Seperti itu. Yang mereka lakukan itu adalah bayangan dari sesuatu yang ada di surga sebenarnya. Tapi hakikatnya itu ada di dalam Kristus Yesus. Nah, mereka perlu diberitahu ini. Kenapa? Karena yang itu sudah dihapuskan. Cara yang itu sudah dihapuskan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus harus menegakkan yang kedua. Untuk menegakkan yang kedua, maka kitab Ibrani ini menjelaskan panjang lebar tentang apa maksud dari aku datang untuk melakukan semua ini. Dan ayat yang ke-11, dan karena kehendak inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-selamanya oleh persembahan tubuh Kristus. Nah, perhatikan ini. Ketika Yesus datang, maka kitab Ibrani pasal yang kedua ayat 14 mengatakan bahwa ia menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Karena mereka adalah manusia darah dan daging, maka dia pun menjadi darah dan daging. Yesus menjadi manusia seperti kita. Lalu di situ dikatakan bahwa ia sebagai manusia, ia dicobai iblis. Kita baca dalam kitab Injil Matius.
Ia bisa lapar, ia haus, ia letih, ia tertidur, ia menangis, ia juga marah. Namun ia juga berserah dalam doa dan ia taat kepada Bapaknya. Dalam segala sesuatu yang dihadapi Yesus, ia tidak berdosa. Dalam segala sesuatu yang dihadapi Yesus, ia tidak berdosa. Kemudian, dalam kaitannya dengan kemah Allah, dikatakan bahwa ia lebih tinggi dari Musa. Musa dipercaya untuk membangun dan melayani di kemah Allah, tapi Kristus adalah anak yang mengepalai rumah tersebut. Musa membangun kemah Allah, tapi Kristus adalah kepala dari kemah itu. Makanya kenapa dikatakan bahwa itu adalah bayangan, karena hakikatnya itu ada di dalam Kristus Yesus. Dan rumahnya itu adalah kita semua. Dalam pelayanannya sebagai imam besar, Yesus Kristus berasal dari suku Yehuda, bukan dari suku Lewi. Padahal di dalam kitab Imamat kita diberitahu bahwa yang berhak untuk mempersembahkan korban di antara suku-suku Israel hanyalah suku Lewi. Berasal dari keturunan Harun. Suku yang lain tidak boleh. Tapi kalau Alkitab mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah imam besar agung kita, bagaimana supaya dia bisa disebut sebagai imam? Makanya firman Tuhan mengatakan bahwa ia disebut imam berdasarkan peraturan Melkisedek. Di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-5. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagai firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Peraturan Melkisedek, mari kita lihat dalam kitab Ibrani pasal 7 ayat yang ketiga. Ketika menyebut Melkisedek, ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Kenapa menggunakan peraturan Melkisedek? Karena hal yang berkenaan dengan yang disebut bahwa dia tidak berawal dan tidak berakhir. Sehingga kita menyebut Yesus itu adalah Alfa dan Omega. Dia tidak berawal dan tidak berakhir. Dan sebagai imam, kita akan memperhatikan bahwa dia imam yang turut merasakan kelemahan kita. Saya senang waktu saya baca ini. Sampai pada ia turut merasakan kelemahan kita. Saya senang. Kadang-kadang orang tidak bisa merasakan kelemahan kita. Kelemahan dalam hidup kita. Orang tidak bisa merasakan itu. Kadang-kadang orang tidak bisa merasakan keterbatasan kita. Ketidaksanggupan kita. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus Kristus imam besar kita itu. Dia bisa merasakan apa yang ada di hati kita. Kenapa? Karena dia juga pernah dicobai seperti kita. Sebagai manusia, dia mengalami hal-hal yang sama seperti kita manusia. Dan dia turut merasakan. Dan itulah yang membuat saya, Tuhan, ada banyak hal yang kami hadapi. Ada banyak hal yang kami kerjakan. Ada banyak hal yang membuat ketika kami melihat diri kami tidak mampu, Tuhan. Kami lemah. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa dia imam besar, dia turut merasakan kelemahan kita. Dan itu membuat saya terima kasih Tuhan. Bukan hanya saya saja. Hari ini jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan, ada hal-hal tertentu yang Bapak Ibu tidak bisa bicarakan ke orang lain. Kemarin ada mahasiswa datang pada saya dan bilang, saya tidak bisa tidur selama beberapa hari ini.
Ada sebuah goncangan dalam hati saya, dalam pikiran saya, dan saya mungkin perlu healing. Siapa yang bisa merasakan apa yang ada di dalam dirinya? Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa Dia Kristus Yesus, Imam Agung kita. Dia adalah Tuhan. Dia adalah pribadi yang merasakan apa yang ada di dalam hati kita. Dan karena Ia imam besar, maka kita perlu melihat bahwa kalau imam besar yang mempersembahkan korban di kemah suci adalah imam besar yang punya dosa dan kesalahan. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus Kristus Dia saleh tanpa salah, tanpa noda. Dia terpisah dari orang-orang berdosa. Dia lebih tinggi daripada tingkat-tingkat di sorga yang berbeda dengan imam-imam besar lainnya. Dia berbeda dengan manusia. Itulah kenapa kita mengatakan bahwa Dia adalah manusia sejati, tapi Dia Allah sejati karena Dia tidak berdosa. Dia adalah imam besar yang duduk di tahta Allah, yang ditetapkan Allah untuk menjadi imam besar yang sempurna untuk selama-lamanya. Dan dalam keadaannya sebagai imam besar, Ia bergantung dan taat kepada Allah. Ia adalah imam besar yang melayani dalam kemah yang bukan didirikan oleh manusia. Ketika kita membicarakan kemah yang ada di dalam di dalam kitab Taurat, maka firman Tuhan mengatakan bahwa kemah itu didirikan oleh manusia. Tapi Yesus ada dalam kemah yang didirikan oleh Allah. Dan firman Tuhan kemudian selanjutnya mengatakan bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa Ia telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Dan Ia telah melintasi kemah yang lebih besar yang dibuat Allah. Ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke tempat kudus, bukan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi membawa darahnya sendiri. Dan Ia mempersembahkan darahnya sendiri kepada Allah sebagai darah yang tidak bercacat. Dialah yang akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia supaya kita beribadah kepada Allah yang hidup. Sebab Kristus masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya. Tetapi Ia masuk ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Kristus satu kali untuk selama-lamanya mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Maksud dari bagian ini adalah ketika Yesus sebagai imam besar masuk ke kemah suci. Kalau imam besar dalam perjanjian lama, dia harus membawa darah lembu, darah domba sebagai persembahan untuk menghapus dosa. Maka Kristus Yesus ketika Dia masuk ke kemah suci, Dia masuk dengan membawa darahnya sendiri. Darah yang tidak bercela itu, darah yang tidak berdosa itu, yang dipersembahkan kepada Allah. Bukan di kemah suci lagi, tetapi di hadapan hadirat Allah untuk menebus dosa manusia. Dan itulah firman Tuhan mengatakan bahwa Ia menegakkan yang kedua. Dengan apa? Dengan darahnya sendiri. Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Jadi ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, bahwa Yesus datang menghapus yang lama. Apa yang dihapus? Cara mempersembahkan korban untuk mendapatkan keselamatan dalam perjanjian lama dihapuskannya. Tapi Ia harus menegakkan yang kedua. Menegakkan kedua itu melalui apa? Melalui dirinya sendiri. Ketika Dia masuk ke hadapan hadirat Allah, membawa darahnya sendiri untuk menghapus dosa dunia. Jadi ketika kita memperhatikan ini,
Apa makna dari Yesus Kristus sebagai imam agung yang hapus dosa kita? Ada beberapa hal. Bapak Ibu, ketika kita datang pada Kristus Yesus, saya senang dengan kata ini, kita telah dikuduskan. Bagian ini mengingatkan bahwa kita dikuduskan bukan dengan darah binatang, tapi kita dikuduskan dengan darah Kristus Yesus. Kita dikuduskan dengan darah Kristus Yesus. Karena kita dikuduskan dengan darah Kristus Yesus, maka kita menjadi milik Allah. Dan apa yang dilakukan oleh Kristus Yesus satu kali untuk selama-lamanya menebus dosa kita. Sehingga tidak ada korban lagi. Makanya di dalam Alkitab mengatakan bahwa kalau kamu sudah mempunyai pengertian ini, jangan lagi berbuat dosa. Karena tidak ada korban yang akan dipersembahkan lagi. Jangan lagi berbuat dosa. Kenapa? Karena kamu sudah dikuduskan di hadapan Allah. Yesus sekarang ada di hadapan hadirat Allah. Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Ini adalah simbolisasi dari setelah kebangkitan Kristus Yesus. Dengan duduk di sebelah kanan Allah, menunjukkan tentang kehormatan, kekuasaan, otoritas yang diberikan Allah kepada Kristus Yesus. Makanya kita mendapatkan ayat yang indah. Ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya sebelum ia mengutus mereka, segala kuasa di langit dan di bumi telah diberikan kepadaku. Karena itu pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Karena itu Bapak Ibu, dengan melihat apa yang Yesus Kristus lakukan, maka beberapa hal yang menjadi perhatian bagi kita. Mari kita lihat. Kita boleh beroleh keberanian masuk di dalam perjanjian lama. Kita tidak bisa masuk ke kemah suci. Umat Tuhan tidak bisa masuk ke kemah suci. Apalagi masuk ke ruang Maha Kudus. Tidak bisa karena dia berdosa. Tapi sekarang oleh karena Kristus Yesus, Bapak Ibu dan Saudara, kita dapat menghadap Allah dengan hati dengan hati yang tulus ikhlas, penuh dengan keyakinan dan sekarang karena Kristus Yesus kita beroleh keberanian untuk masuk ke tempat kudus. Makanya kita bisa menyanyi lagu, ku masuk ruang Maha Kudus. Orang Yahudi nggak bisa nyanyi lagu ini. Orang Yahudi nggak bisa nyanyi lagu ini. Hanya orang Kristen saja yang bisa menyanyi lagu ini. Kenapa? Mereka yang masih di perjanjian lama, mereka tidak bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Tapi sekarang oleh karena Kristus Yesus, maka di sini bilang kamu berani. Kalau hari ini firman Tuhan berani, maka satu pertanyaan kepada Bapak Ibu. Hari ini siapa yang masih stuck dengan masa lalunya, yang akhirnya membuat dia merasa tidak nyaman ketika datang beribadah di hadapan Tuhan. Hari ini kamu harus berani. Aku berani masuk karena Kristus Yesus. Selanjutnya, kita menghadap Allah dengan tulus ikhlas. Tulus ikhlas itu maksudnya gimana? Menghadap Allah itu bukan berdasarkan kebenaran. Saya baru paham ketika Paulus mengatakan bahwa aku ada di dalam Dia bukan berdasarkan kebenaranku sendiri, tapi kebenaran Dia. Kenapa? Dia yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Jadi sekarang ketika aku berdiri di hadapan Allah, hari ini ketika aku meninggal, aku berdiri di hadapan Allah bukan berdasarkan kebenaranku, tapi berdasarkan kebenaran karena Kristus Yesus. Dan kemudian ada ajakan kepada kita sekalian Bapak Ibu. Marilah kita teguh berpegang kepada keyakinan iman kita karena Kristus yang telah karena kehidupan kita yang ada di dalam Kristus Yesus. Kita saling mendorong dan jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Kenapa orang menjauhkan diri dari pertemuan ibadah? Kenapa Bapak Ibu? Ketika ada dosa,
Alkitab di dalam kitab Mazmur pasal 1 mengatakan bahwa orang fasik tidak akan tahan dalam kumpulan orang benar. Kalau ada dalam sebuah pikat, komisi, ada seseorang yang melakukan perbuatan dosa dan dia merasa nyaman-nyaman saja, berarti hati nuraninya sudah mati. Tetapi kalau dia ada dan kemudian setiap kali beribadah ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya, maka dia sedang diingatkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib bagi kita sebagai imam agung, yang imam besar yang telah mempersembahkan dirinya yang untuk menebus dosa kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa kamu dibaharui hati nuranimu. Hati nurani itu dibaharui, maka bisa masuk menghadap Allah dengan keberanian dan dengan kebenaran. Jadi maksudnya bagaimana? Kalau ada seseorang yang sedang tidak benar, dia pasti tidak nyaman ketika kita sedang bersekutu. Dia pasti tidak nyaman. Dia tidak mengungkapkan bagi orang lain, tapi hatinya itu akan berbicara kepada dia. Dan itulah yang bisa membuat dia kadang menyanyi, terasa hampa mendengar firman Tuhan, dia juga tidak bisa memahami apa yang disampaikan kepadanya. Itu bisa terjadi. Kenapa? Karena dia datang kepada Tuhan dengan hati yang tidak benar. Seharusnya dia tahu bahwa Yesus sudah menyucikan hati nuraninya dan dia akan bisa beribadah kepada Tuhan. Tapi yang terjadi adalah dia belum menyelesaikannya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita memperhatikan firman Tuhan pada hari ini, pertanyaannya itu adalah, baju mana yang kita pakai? Baju mana yang kita pakai? Seharusnya ini Bapak Ibu. Hidup lama kita sudah selesai bersama dengan Kristus di atas kayu salib. Sekarang kita ada dalam hidup baru dengan Dia. Dan kita akan terus melangkah dalam hidup baru dengan Dia. Dan kita akan menghadap hadirat Allah. Bukan dengan ketakutan, tapi dengan keberanian. Bukan dengan ketidakkudusan, tapi kita akan menghadap Dia dengan kebenaran. Allah di dalam Kristus Yesus. Mari kita menyanyikan lagu Ku Masuk Ruang Maha Kudus dengan darah anak domba.